Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliana Malik, mahasiswa program studi Magister Kebidanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah anatomi fisiologi mengenai kafum pelvis. Sebelumnya, untuk sasaran pada mata kuliah pada hari ini yaitu seluruh mahasiswa kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan beralih ke materi pertama, yaitu apa sih tulang pembentuk dari pelvis itu sendiri. Untuk lingkaran pelvis itu sendiri terdiri dari 3 buah tulang, dibentuk oleh 3 buah tulang, yaitu os coxae, kiri dan kanan, os sacrum, dan os coccygeus. Untuk os coxae kiri dan kanan itu sendiri terdiri dari 2 buah tulang, uh, yaitu tulang os coxae kiri dan tulang os coxae kanan. Pada bagian ventralnya uh, dihubungkan oleh simfisis osis pubis, sedangkan pada bagian dorsal dihubungkan oleh artikulasi sakroiliaka. Untuk os coxae itu sendiri kiri dan kanan bersatu pada lekukan sendi panggul yang disebut dengan acetabulum. Untuk os coxae itu sendiri dibentuk oleh 3 buah tulang, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Untuk os ilium terdiri dari tulang cresta iliaca, spina ischiadica anterior superior atau disingkat dengan SIAS, spina ischiadica posterior superior atau disingkat dengan SIPS, spina ischiadica anterior inferior atau disingkat dengan SIAI, dan spina ischiadica posterior inferior atau disingkat dengan SIPI. Yang kedua yaitu os ischium. Os ischium itu sendiri terdiri dari 2 buah tulang, yaitu spina ischiadica dan tuber ischiadicum. Sedangkan untuk os pubis terdiri dari tulang foramen obturatori, ramus superior pubis, dan ramus inferior pubis. Tulang yang kedua yaitu os sacrum. Os sacrum merupakan tulang yang terbentuk menyerupai segitiga dengan ciri-ciri yang pertama yaitu melebar di atas dan meruncing ke bawah. Pada os sacrum ini terdapat 5 buah ruas tulang. Untuk foramina sacralia anterior yang dilalui urat-urat saraf membentuk yang namanya flexus sacralis, yaitu terdapat pada os sacrum. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu di os sacrum terdapat promontorium yang terletak pada bagian atas sacrum yang menonjol ke depan. Nah, untuk tulang yang ketiga yaitu os coccygeus berfungsi untuk menjaga keseimbangan seseorang dalam posisi duduk, yang dimana tulang os coccygeus itu sendiri sangat berperan penting dalam keseharian manusia dalam hal aktivitas sehari-hari. Biasanya pada saat kita dalam posisi duduk, tulang inilah yang akan menjaga keseimbangan kita sehingga kita tidak jatuh pada saat kita dalam posisi duduk. Adapun ciri-ciri pada tulang ini yaitu berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Pada saat persalinan dapat ditolakkan sedikit ke belakang sehingga pada tulang ini sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa kebidanan menemuinya pada saat proses persalinan. Pada saat kita melakukan vaginatus atau VT, pada saat mengukur besar pembukaan pada proses persalinan itu sendiri, kita dapat meraba tulang os coccygeus itu sendiri. Dan os coccygeus itu sendiri merupakan bagian dari panggul kecil. Setelah tulang pembentuk pelvis, yang harus kita ketahui juga yang kedua yaitu kafum pelvis itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pada apertura pelvis superior membagi kafum pelvis menjadi 2, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor itu sendiri
disebut juga dengan vals pelvis atau biasa juga disebut dengan panggul besar, yang dimana bagian panggul yang terletak di atas linea terminalis atau vals pelvis. Panggul besar ini berfungsi mendukung isi perut dan menggambarkan keadaan panggul kecil. Untuk pembagian yang kedua yaitu pelvis minor atau yang biasa juga dikenal dengan istilah true pelvis. True pelvis ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pintu atas panggul atau disingkat dengan PAP, mid pelvis atau distansia interspinarum, dan pintu bawah panggul atau biasa juga disingkat dengan BPP. Untuk pelvis minor itu sendiri atau true pelvis merupakan panggul kecil yang dimana bagian panggul ini terletak di bawah linea terminalis. Panggul kecil ini merupakan wadah atau alat untuk menampung kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir serta penting dalam proses persalinan. Pelvis minor itu sendiri terbagi menjadi 3 yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama itu pintu atas panggul. Pintu atas panggul saya jelaskan sedikit, merupakan suatu lingkaran tulang yang dibentuk oleh promontorium. Selain itu dibentuk juga dengan os sacrum, art sacroiliaca, linea arcuata, dan berakhir di margo superior symphysis osis pubis atau SOP. Yang kedua yaitu mid pelvis atau distansia interspinarum. Untuk mid pelvis atau ruang tengah panggul atau RTP merupakan bagian yang sejajar dengan spina ischiadica. Jarak kedua spina ischiadica atau distansia interspinarum ini merupakan jarak yang terkecil pada pelvis yang bermakna pada proses engagement atau penurunan kepala janin. Proses engagement ini biasanya didapatkan pada saat proses persalinan. Untuk yang selanjutnya yaitu pintu bawah panggul atau PBP, ciri-cirinya yaitu berbentuk belah ketupat. Jadi pada mahasiswa sekalian apabila ditanyakan untuk pintu bawah panggul ini, ciri-cirinya itu sangat mirip dengan bentukan belah ketupat. Dengan bagian anterior terdapat pinggir bawah symphysis osis pubis, ligamentum arcuata pubis, ramus inferior osis pubis. Sedangkan pada bagian posterior terdapat os coccygeus. Sedangkan untuk pada kiri dan kanan pintu bawah panggul ini terdapat tuber ischiadicum dan ligamentum sacrotubersum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pembagian cavum pelvis tadi, kita juga harus mengetahui apa saja sih batasan-batasan dari cavum pelvis itu sendiri. Untuk batasan cavum pelvis itu sendiri, terdapat 4 buah batasan, yaitu batasan superior atau bagian atas, posterior atau bagian bawah, lateral atau bagian luar, dan inferior atau bagian bawah. Untuk cavum pelvis itu sendiri merupakan rongga dalam pelvis dengan batasan superior sebagai suatu lubang apertura pelvis superior yang berbatasan dengan cavum abdominalis. Jadi untuk batasan atas cavum pelvis ini sendiri berbatasan langsung dengan lubang abdominalis atau rongga abdominalis. Sedangkan untuk posterior pada bagian belakang yaitu berbatasan langsung oleh os sacrum, os coccygeus, musculus piriformis, dan musculus coccygeus. Pada bagian bawah ini, cavum pelvis berbatasan oleh 2 buah tulang dan 2 buah otot. Pada bagian lateral atau bagian luar berbatasan langsung oleh os coccyx dan musculus obturator internus. Sedangkan untuk di bagian bawah atau inferior berbatasan langsung oleh peritoneum, diafragma pelvis, diafragma urogenitalis, dan perineum. Itu tadi batasan-batasan dari cavum pelvis yang perlu mahasiswa sekalian perhatikan dan pahami karena ini menjadi salah satu bagian penting dalam pengetahuan mengenai anatomi cavum pelvis itu sendiri. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu
Apa saja sih dan bagaimana struktur dan ukuran pelvis inlet? Pelvis inlet itu sendiri merupakan istilah lain dari apertura pelvis superior, atau kalau mahasiswa sekalian belum paham mengenai istilah tersebut, biasanya juga disebut dengan pintu atas panggul. Pasti kalau kita sudah menyebutkan pintu atas panggul, mahasiswa sekalian sudah mengerti yang mana yang disebut dengan pintu atas panggul. Nah, untuk struktur dan ukuran pelvic inlet itu sendiri terdiri dari beberapa diameter dan beberapa distansia. Yang pertama itu diameter conjugata vera. Diameter conjugata vera itu merupakan jarak antara promontorium dengan pinggir atas simfisis osis pubis dengan ukuran seperti yang tertera pada slide, yaitu kurang lebih 11 cm. Yang kedua yaitu diameter konjugata diagonalis yang merupakan jarak antara promontorium dengan pinggir bawah simfisis osis pubis yang berukuran kurang lebih 12,5 cm. Yang ketiga diameter transversal. Diameter transversal merupakan jarak antara linea arcuata kiri dan kanan dengan ukuran kurang lebih 12,5 cm. Yang selanjutnya yaitu diameter obliqua. Diameter obliqua merupakan jarak antara akt sakroiliaka dengan tuberkum pubicum dengan ukurannya yaitu 13 cm kurang lebih. Yang kelima yaitu diameter rekta. Diameter rekta itu sendiri merupakan jarak antara tepi bawah simfisis osis pubis dengan os coccygeus dengan ukuran kurang lebih 10 cm. Sementara itu, terdapat juga distansia spinarum, merupakan jarak antara spina ischiadica anterior superior atau sias, kiri dan kanan dengan ukuran kurang lebih 26 cm. Yang selanjutnya yaitu distansia cristarum, yang merupakan jarak antara crista iliaca, kiri dan kanan. Ukurannya ini lebih besar, yaitu kurang lebih 28 cm. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui struktur dan ukuran pelvic inlet atau pintu atas panggul, kita juga harus seimbang ya. Kita harus mengetahui juga mengenai struktur dan ukuran pelvic outlet atau disebut juga dengan pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini sendiri terdiri dari dua bidang datar, yaitu bidang yang dibentuk oleh garis antara kedua tuber osis iski dengan ujung osakrum dan segitiga lainnya dengan bagian bawah simfisis. Pinggir bawah simfisis berbentuk melengkung ke bawah membentuk sudut yang dinamakan dengan arcus pubis. Normalnya kurang lebih 90 derajat untuk sudutnya. Nah, untuk struktur dan ukuran pelvic outlet itu sendiri dibagi menjadi dua diameter dan satu distansia. Dua diameter itu sendiri sesuai dengan yang tertera di gambar dan yang ada pada slide, yaitu yang pertama diameter transversa. Dia berbeda dengan diameter pada pelvic inlet, diameter pada pelvic outlet ini sendiri merupakan jarak antara ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang dengan ukurannya kurang lebih 11 cm. Untuk diameter anteroposterior merupakan jarak antara pinggir bawah simfisis pubis dan ujung os coccygeus dengan ukurannya 9,5 sampai 11,5 cm. Sedangkan untuk distansia tuberum, jarak antara kedua tuber merupakan jarak antara kedua tuber osis iski dengan ukurannya 10,5 cm. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa sekalian ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaannya, nanti kita bahas pada akhir materi. Saya lanjut, materinya yaitu diafragma pelvis itu sendiri. Otot yang membentuk dinding atau kafum pelvis itu sendiri dibentuk menjadi terdapat empat, yaitu yang pertama musculus levator ani, diafragma orogenital,
otot pada daerah perineum, dan otot pada daerah fasia dari pelvis itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, pelvis itu sendiri tidak hanya dibentuk oleh tulang-tulang, akan tetapi dibentuk juga dengan berbagai macam otot. Dikarenakan pada pelvis itu sendiri merupakan rongga, sehingga sangat penting untuk mempunyai otot atau diafragma yang dapat menahan isi dari rongga tersebut. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu musculus levator ani. Seperti pada gambar, musculus levator ani terdapat 3 bagian yang penting, yaitu yang pertama musculus pubococcygeuus, musculus puborectalis, musculus iliococcygeus, dan musculus coccygeus. Musculus levator ani itu sendiri merupakan otot yang luas yang membentuk seperti lantai tempat tidur gantung dari panggul dan memiliki beberapa bagian. Yang seperti saya sebutkan tadi yaitu musculus pubococcygeuus. Merupakan muskulus yang menempel pada pubis os coccygeus dan ligamentum anococcygeal. Untuk musculus puborectalis terletak dalam pubococcygeus dan terbentuk saling mendukung sekitar rektum. Makanya mengapa muskulus ini dikatakan sebagai puborectalis, karena muskulus ini terbentuk untuk saling mendukung pada sekitar rektum. Rectalis rectum. Yang selanjutnya yaitu musculus ilococcygeus. Musculus ilococcygeus ini merupakan otot tipis yang melekat pada fascia obturatorius, os ischiadica, os coccygeus, dan ligamentum anococcygeal. Untuk selanjutnya yaitu musculus coccygeus. Untuk musculus coccygeus ini sendiri dibentuk oleh otot yang lebih kecil yang melekat pada tulang belakang ischia, sacropinosus, ligamen, dan os coccygeus. Selanjutnya diafragma yang kedua yaitu diafragma urogenitalis. Diafragma urogenitalis terletak di antara musculus pubococcygeuus kiri dan kanan. Terdapat celah berbentuk segitiga yang disebut dengan hiatus urogenitalis, yang tertutup skat yang disebut dengan urogenital diafragma. Jadi untuk pada diafragma urogenital terdapat skat yang disebut dengan urogenital diafragma. Selanjutnya yaitu fascia dari pelvis. Fascia dari pelvis ini terbagi menjadi 2, yaitu satu fascia visceral dan fascia parietal. Fascia visceral meliputi organ yang mengikat viscera panggul satu sama lain dan fascia parietal. Fascia parietal itu sendiri merupakan permukaan panggul atau otot dan garis rongga panggul. Fascia parietal superior ini berpilin atau melekat pada leher kandung kemih untuk membentuk ligamentum pubovesicular. Yang selanjutnya, diafragma yang terakhir yang terdapat pada cavum pelvis yaitu di daerah perineum. Di daerah perineum merupakan bagian permukaan dari 2 pintu bawah panggul, yaitu regio analis dan regio urogenitalis. Regio analis itu sendiri terdapat musculus sphincter externus yang mengelilingi anus, dan regio urogenitalis ini terdapat pada musculus buibocavernosus yang mengelilingi vulva, musculus ischiocavernosus, dan musculus transversus perineal superficialis. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai diafragma, yang tidak kalah pentingnya juga yaitu mengenai bentuk-bentuk pelvis. Nah, teman-teman mahasiswa itu sendiri harus paham dan mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelvis itu sendiri. Meskipun tampak dari luar, panggul itu kurang lebih sama antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi tampak dalamnya itu sangat berbeda. Karena menurut bentuknya, apertura pelvis superior itu dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Untuk ginekoid itu sendiri merupakan bentukan yang hampir bulat. Untuk bentuk atau tipe ginekoid ini sendiri
hampir terdapat pada wanita. Menurut penelitian terdapat 90% wanita dengan bentuk pelvis yang menyerupai tipe ginekoid ini atau hampir bulat. Untuk yang kedua yaitu android menyerupai jantung, ini banyak terdapat pada seorang pria. Untuk antropoid ini sendiri yaitu berbentuk oval yang dimana ukuran muka belakang lebih besar kiri dan kanan. Untuk platypeloid berbentuk oval dengan ukuran muka belakang lebih kecil kiri ke kanan. Setelah kita mengetahui mengenai bentuk-bentuk, struktur, tulang pembentuk, dan diafragma dari pelvis itu sendiri, di akhir perkuliahan ini saya akan memberikan sedikit kuis mengenai untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa sekalian dalam menangkap penjelasan yang telah diberikan. Mungkin ada beberapa yang telah saya jelaskan tadi yang bisa menjadi bahan acuan untuk menjawab pertanyaan yang saya siapkan pada aplikasi Slido. Pada perkuliahan kali ini saya memasukkan aplikasi Slido sebagai referensi untuk metode pembelajaran kita. Nah, untuk di aplikasi Slido itu terdapat pertanyaan yaitu sebutkan perbedaan kafum pelvis feminina dan maskulina. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, sudah saya singgung sedikit. Entah itu dari tulang, entah itu dari rongganya, ataupun entah itu dari panggulnya, panggul outlet ataupun panggul inletnya. Mungkin teman-teman mahasiswa sendiri bisa menjawab pertanyaan dari saya pada kelas kali ini. Pertanyaan ini bisa dijawab hanya pada link berikut ini atau aplikasi berikut ini, yaitu Slido. Nanti mahasiswa pada hari ini bisa scan barcode ataupun join ke Slido dengan kode kelas yaitu 3073046. Dengan join dan men-scan barcode tersebut, mahasiswa dapat langsung terhubung dengan aplikasi kita sehingga bisa langsung menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kuis ini merupakan evaluasi dari pemahaman teman-teman mahasiswa sekalian dalam menangkap materi yang telah diberikan. Untuk evaluasinya, saya tunggu di akhir perkuliahan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan kuliah pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sekalian atau mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa mengerti apa yang telah disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, mungkin kita bisa berdiskusi di room kelas ataupun di room chat via WA. Dan kita juga bisa mengukur tingkat pemahamannya dari kuis yang telah diberikan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.